satu rebus air. Singkatan dari apa? Disinfektan tingkat tinggi. Cara buatnya gimana? Banding 100 cc air. Itu bukan desinfektan buat lantai ya. Ini buat kulit loh. Ini untuk rumah tangga. Kalau misalnya tidak ada, kan nggak mungkin apa-apa. Nggak mungkin betadine, nggak usah. Tapi cara buat DTT gimana? Rebus air, biarkan mendidih 10 sampai 15 menit. Simpel kan? Ya. Buat kulit pakai air panas aja, direbus. Kalau klorin kamu sama aja ini seperti lantai. Mau? Kulit kamu dikasih klorin. Ya. Jadi cukup benar-benar mendidih ya. Air mendidih. Kemudian ini pastikan juga istilahnya semi steril gitu ya. Kalau perlu digodok dulu botol ini biar dalamnya itu steril. Ya, jadi penanganannya penanganan steril, DTT air yang mendidih selama berapa tadi? 10 sampai 15 menit. Sampai 15 menit langsung masukkan ke sini. Ditutup. Ya, itu kita anggap udah cairan DTT. Kalau lebih ini lagi ada cairan yang NaCl. Ya, kalau NaCl punya, kalau kalian di rumah sakit punya NaCl pakai NaCl. Dia bentuknya kolos kan? Ya, itu juga kemasannya ada yang 100 cc, ada yang 25 cc, ada yang 500. Ya, NaCl lebih bagus lagi. Sekarang kalau kita mau memandikan, apa yang perlu kita siapkan? Halo, itu yang di sana jangan lama-lama sini, nyapinya di sini. Biar sambil dengar. Dibawa aja sini terus dikeringin. Nanti pelajaran membuat cotton bud. Ada itunya, ada ininya nggak? Ada kasak gulungnya ada? Kasak yang gulung gede kalian biasanya dikasih. Coba sih buat yang sama ukurannya 20 cm. Kamu buat berapa cm? Berarti saya udah buat 20, tapi kan sisanya 10. Dibilangin juga. Cotton budnya itu panjang, ini kayak gini. Lain kali jangan kayak gini ya, kayak seperti nggak protekes banget gitu loh. Ya, masa kayak buat cotton bud aja. Terus ini mana kasak sama itu? Sama. Kalian sudah bisa buat diaper nggak? Udah. Terus buat kasak yang tanpa suir-suirnya keluar. Bisa, Bu. Ini kasak, ibu minta kapas. Beda tuh kapas sama kasak. Kalau untuk cotton kan perlunya kapas. Ya, setiap ini harus ada alas nih. Ya. Belajar buat ya punya ya. Jadi nanti praktek itu masing-masing ngantongin. Jadi nggak tergantung. Nah, oke, bisa. Ya, ini dibuat untuk alas. Jadi belajar estetika. Jadi kalian tuh nggak cuma tahu intervensi tapi estetikanya diabaikan, ya. Nggak tahu buat alas, ini nggak dialasin. Nah, itu namanya estetika. Ya, jadi harus ada alas. Step ini ada alasnya. Kita butuh apa aja tadi? Hanya butuh cotton bud, DTT gitu aja kan? Ini katanya bagus ini. Kamu nggak pernah terima jadi melulu ya kalau buat apa? Cotton bud ya. Ini juga. Ini kapas apa ini? Sublima, Bu. Nah, kalau buat cotton bud kan gini doang nih. Tuh. Ya. Diputar gitu kan lama-lama dia
terus ya. Kalau kurang tebal tambahin lagi. Ini buat di rumah ya, jadi setiap lab kamu bawa satu set itu dibawa lagi kurang misalnya ya. Nih ayo buat satu. Jadi intinya cotton bud ini ketika dipakai kasih steril ya. Ini juga bisa dibuat seperti ini ya. Jadi dimasukin plastik terus disterilkan. Atau kalau ada autoclave kalian bungkus masukin steril gitu ya. Bisa mungkin alat yang kita buat itu steril. Udah bisa dikit-dikit. Jadi ada apa potensial Hipotermia. termia. Kenapa? Jadi potensi ke sana. Kenapa? Jadi dia mudah untuk terjadi hipotermia. Nah, kita memberikan persiapan. Ini hanya ini aja. Apa kayak semacam kreativitas aja, ya. Tujuan kita kenapa kita lipat-lipat gini? Nggak apa-apa. Tapi kita mau coba, tapi cepat ya. Kita mau coba seperti ini kenapa? Supaya nanti upaya untuk evaporasi tidak terjadi, konduksi dihindari. Kita mau coba seperti ini. Jadi lipat bayangannya ketika dia ada di atasnya. Yang pertama misalnya ini bayangannya kayak gini. Habis mandi gini kan? Ya. Nah, ini kan dikeringkan. Ini basah nggak? Basah. Basah. Tapi kita mau efisiensi. Ya. Nggak perlu lagi aduk lagi, nyari aduk lagi yang lain. Bisa dengan cara seperti ini. Kita tarik ya sehingga dia akan Kering. ada di permukaan yang Kering. ya, tutup. Dan basah nggak ada. Gitu ya. Jadi ini hanya sekedar estetika. Ya, kalau dengan cara lain ada silakan. Ya. Oke, kita mulai ya. Dikit-dikit aja, berarti yang bagian luar itu bisa nutupin kira-kira bisa seperti apa. Ya. Nah, untuk menyiapkan ini kan kita tadi bilang kemudahan untuk hipotermi ya. Jadi kalian harus bisa membuat ini menjadi hangat ya persiapannya. Gitu. Apa itu? Alarm kali. Siapa main alarm? Ya. Ya. Oke, satu ini yang buat untuk ngeringin. Yang kedua buat mandi. Mandi sama. Ya, taruh di atasnya juga nggak apa-apa. Ya. Ini untuk mandi. Mandi juga sama ya prinsipnya. Karena kita mau dia mandinya di atas kan, kita sabuninnya. Iya. Ya. Ini perhatikan nanti jangan sampai pas ujian kamu lupa caranya. Ya. Oke, kita sudah punya 2 anduk. Jadi kalau ini udah punya, terus kita nyiapin untuk sesudahnya kan? Sesudahnya apa? Ya. Kita kan selimutnya dulu. Ini Kak ambil ceritanya lampu ya supaya hangat. Kalau kita bisa kerja di radian luar mau pakai, tapi kan jarang di rumah nggak ada. Kita buat seperti apa? Segitiga. Ini kita buat seperti ini. Kalau cuma ada satu tempat oke lah, pakai ini lagi nggak apa-apa. Ya. Ini kita hangatkan, lampu dinyalakan. Terus apa lagi setelah selimut? Pakaian. Ya, baju apa aja? Nggak punya topi lagi ya? Kita punya baju, ya. Bajunya dulu ya. Ini. Kalau nggak punya topi ya udah, nanti kita buat topi sendiri. Terus habis baju apa? Popok atau misalnya pampers juga boleh pampers nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi? Ini sarung laki, kemudian ada sarung cukup? Masih ada lagi? Ya cukup ya. Nah ini dihangatkan. Jadi selama kita beresin itu, ini sudah cukup. Ya, dihangatkan, tutup lagi. Nah, gitu ya.
mandi kita siapkan apa tadi? Air hangat. Hangatnya berapa derajat? Itu ada nggak? 36,5. Ya. Sekarang suhu tubuh normal berapa? Berarti kita gunakan suhu air supaya lebih hangat dari badan. Kita 37. jangan kira-kira, coba lihat. Ini apa Karena nggak topi? boleh kepanasan, nggak boleh juga dingin. Kalau sama dengan suhu tubuh normal tuh berapa sih? 36 sampai 37 berapa? Nah, kalau untuk bisa ini hangat berapa? Ya, coba cari berapa derajat yang, karena kita mau pakai suhu ini nggak ada ya termometer suhu ya? Ya ada, mana di sini nggak ada termometer air. Kemarin udah disiapin di mana? Ya dia berantem deh. Ya. Tugasnya mandiin mana? Ya. Sekarang kita nggak punya termometer, berarti kamu nyaranin ke ibunya apa? Supaya ini hangat apa kepanasan atau enggak? Ya. Tangan mana yang sensitif terhadap panas? Ya. Biasanya di daerah siku. Ya, coba sikunya taruh. Hangat. Oh, pada salah sini. Ya. Nah, hangat-hangat kuku yang kita pakai. Ya. Tapi pada saat hangat kuku tuh pas mau dicemplungin, jangan hangat-hangat kuku terus kamu beresin ini keburu dingin. Ya. Jadi pertahankan supaya ini tetap hangat. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini butuhnya apa sih? Ini apa? Sampo bayi itu biasanya jadi satu ya. Mandikan ini sama, oke, kita dekatkan. Jadi jangan daerah ini jadi keputer, akhirnya basah kena ya. Cari akal gimana caranya supaya ini bisa kita sekali pakai. Oke, ini masih ada ruang. Deketin aja. Ya. Ini sabun dengan waslapnya butuh berapa? Cukup? 2. Ya, untuk yang kering, yang bersih pertama, kemudian yang untuk basah. Ya, mulai 2, kemudian 3. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Bayi tadi udah ya. Ini udah dihangatkan tadi pakai lampu, ya, sehingga ini hangat. Terus kita lihat ini cuma sebelahan, pertahankan supaya ini tidak basah. Ya, jadi berarti kalian harus bisa lebih hati-hati, ya. Nah, ini kita bawa, ya. Oh, udah, oke. Cara makainya gimana? Ya. Mana yang sisi di bawah? Ya. Waktu meletakkan ini jangan nempel ke dasar, ya, angkat. Terus dia naik ke berapa? Ya. Jadi kalau sekitar 40 derajat, nah oke, dia harus naik sampai 40 derajat. Jangan kelebihan. Ya. Karena kita mau dapat suhu yang hangat. Oke. Ini keringin ya. Sudah selesai. Ini sudah hangat. Mari kita mandikan. Ngomong sama ibunya. Ya, di sini ada sistem pembelajaran. Ya. Jadi ibu saya akan mandikan. Ya, ibu lihat gimana caranya. Nanti ibu sendiri yang mandi. Gitu ya. Jadi ada proses pembelajaran. Karena ini urusannya dengan air, berarti kita siap dengan pakai celemek. Jangan lupa celemek. Ini celemek apa ya? Pakai celemek, kemudian cuci tangan, ya, cuci tangan dengan sabun di sana, ya. Pakai cara cuci tangan, ya, dengan 6 langkah atau berapa langkah sih yang kalian pelajari, ya. Kita sudah siapkan, terus kita ini udah bersih, ya. Kita mulai dengan membuka. Ya, ingat bahwa bayi ini tidak boleh diekspos semua. Kita buka dulu, ya. Kalau perlu, semua kan udah pada mati nih. Kalau masih ada di sini apa lampu hangat, ya, lampu hangat ya, itu boleh dipakai. Ya, kita buka dulu semua. Ya. Nanti kalian harus bisa mengerjakan dalam waktu 15 menit.
slow motion. Ya, ini biarin aja kalau memang itu terbungkus. Ini bayinya kenapa biru-biru ya? Ada kejadian abuse. Jangan lupa siapkan Keranjang keranjang kayaknya. motor. Mana keranjang? Ya, siapin, jangan nggak disiapin. Nah, ini kita tutup gitu ya. Tutup. Tadi mencegah untuk terjadi Hipotermia. biarin aja, kita buka. Ya, terus apa yang kita lakukan sekarang? Ya, kita ambil yang bersih. Ya, basahkan. Ini amat kali ini amat. Ya, terus yang kita lakukan adalah bersihkan daerah muka. Ya, jadi muka nggak perlu pakai sabun. Ya, jadi buka, diusap dari mata ini ke arah luar. Ini kantus ya, kantus ke arah luar. Ya, diusap. Jadi kalau ini ada lemak-lemak biarin aja. Ya, jangan sampai airnya terus ke ini ya, kemana? Keisep sama bayi. Telinganya dibersihkan. Ya. Terus sisi satu lagi telinganya dibersihkan. Ya. Kita nggak usah pakai handscreen ya. Kenapa nggak usah pakai handscreen? Boleh nggak pakai handscreen? Boleh. Terus kalau tiba-tiba handscreen, karakteris handscreen gimana? Licin kan? Nah, lo bahayanya gimana? Jatuh. Ya. Nggak usah, nah ini nggak perlu. Ya, ini kita pakai ini, ya. Jadi di sini nanti di sini aja di ini perlu ya. Jadi, nah sini aja. Jadi ada yang untuk sabun sendiri, ya. Nah, ini yang pertama kita sabunin ini dulu, ya, kepala dulu. Selesaikan kepala sambil melihat ada nggak kelainan, ada nggak yang lain gitu ya. Nanti kalian bajunya disisihkan ke atas. Terus ingat nggak boleh pakai yang menyebabkan injury. Berarti jangan kita pakai apa? Cincin, Ya, jangan pakai kita. gelang, kuku panjang. Jangan kuku panjang, kemudian jangan pakai jam. Ya, suka lupa jamnya masih dipakai. Ya. Kita bersihin dulu untuk kepala, kita bersihin dulu, kita keringkan. Jadi diduluin aja kepalanya, ya. Jangan sampai kepala itu dibiarkan dingin kan. Ya, ini yang sangat. Nah, keringkan. Keringkan. Ya. Nah, ini kan basah ya, tarik keluar. Jadi nanti yang nempel itu yang kering, itu ya. Oke, ini udah satu. Ya, berarti kita mencegah evaporasi. Nah, berikutnya sekarang apa? Pakai sabun lagi. Ya. Pakai sabun. Daerah leher. Ya. Terus perut ini nggak usah disabunin ya, perut disabunin ya, dibiarkan dulu. Terus tangan, nah tangan kira-kira perlu nggak sampai ujung? Di situ panduannya ada kak? Ya, untuk tangan jangan dulu bersihkan pakai sabun, nanti belakangan ya, ketiaknya. Kenapa? Ya, daerah perut ya, terus punggungnya ya. Kenapa, ada jawaban nggak? Ya, jadi tulis nggak ada. Oh, tambahin ya. Terus bagian kaki gerakan melingkar ya, kalau sabunnya kurang boleh tambahin. Harusnya bayinya bersih ya. Nah, dimandiin. Genital nggak usah dulu ya, belakangan dulu.
kita mau bilas ya. Oke, ini udah selesai. Licin nggak? Licin lah bayi ya. Terus sekarang kita harus angkat ya. Angkatnya gimana? Ya, supaya aman mengangkatnya. Lihat sini. Tangan kita jepit bagian ketiak. Ya. Ini supaya tidak split. Licin gitu ya. Terus lengan kita menahan kepala supaya tidak hiperekstensi ya. Ini jangan begini ya, tapi bokong yang kita bawa, beratnya di bokong bukan di kanan ya. Sini. Nah udah, kita masukkan ke udah. Nah kita punya waslap yang tadi kan, yang bersih ya, pakai juga nggak apa-apa, mulai dari ya leher. Kalau kepala udah kan tadi, ingat ya, nggak boleh sampai bayinya kelelep ya. Ini semua ya. Terus bagian tangan, nah bagian tangan boleh sekarang mandiin, mau pakai yang sabun ya, baru tangan, karena langsung kita bersihkan ya bagian tangan. Terus ini oke, terus kita bilas ya satu-satu. Nanti yang mandiin harus bisa, yang laki apalagi. Ini jangan lupa ya, tetap di laki juga, basahin aja nggak masalah ya. Kapan dia boleh dimandikan bayi baru lahir? Setelah tali pusat terputus. Masa seminggu baru mandi? Ya, sekarang kita coba putar balik ya, daerah punggung. Balik. Ini tetap nyangga ya. Nah, pegang lagi. Ini jangan sampai kena leher dagu ya. Nah, ini dia akan senang sekali. Nah, baru kita daerah punggung ya. Ini kalau bayi beneran enak, bisa fleksibel. Nah saat ini agak kerendam badannya ya. Nah, ini kepalanya hati-hati jangan sampai nyelup ke air ya. Terus lupa kamu asik ngobrol misalnya, kepalanya sampai kelelep ya. Iya, kalau udah gitu jadinya jangan jadi sister, jangan jadi miss ya. Nah kita balikan lagi ya. Terus bawa lagi ke, nah ini tadi harusnya sudah diangkat ya. Oke, kita angkat, kita kerja sendiri ya, nggak apa-apa ya. Nah sini, nah ini udah diambil tadi ya. Ya kan kering. Nah kita keringkan lagi dari sini, mungkin basah lagi lehernya ya. Ini bukan yang paling atas ya. Ambil aja ngomong bayinya ya. Kamu harus bisa ngajak ngomong bayi. Siapa namanya? Ya. Bayinya kering. Nah, sambil itu simulasi suara ya. Kamu pokoknya gimana? Nanti kalau pas praktek Cewek. kamu langsung Cewek. ya. Oke, ini basah kan? Iya Tadi ibu. gimana? Ditarik. Kita tarik. Yang basah nggak kepake lagi. Ya, tutup bagian daerah kering. Ya. Kering. Nah, jadi kita meminimalisir badan yang terekspos dengan udara luar. Lalu selanjutnya apa? Ya, kita bersihkan daerah genital ya. Gimana bersihnya? Tadi mana? Kita punya kapas ya, yang tadi kita pakai kapas sublimat. Ini ternyata ya, bersih. DTT-nya kita ambil ya. Ini masih pakai kasar ya. Kita lagi. Nah, caranya gimana? Kita
up dulu daerah labia. Ini kalau perempuan ya. Ini bisa kalau sisi yang satu labia mayora dulu ya, sampai ke belakang ke anus ya. Terus kemudian ya kita buka ya bagian dalam labia minora ya, pelan-pelan pakai kapas sublimatnya ya. Selesai. Oke, terus kita keringkan ya. Nah, kemudian bagaimana cup ininya ya. Jadi kalau perawatan tali pusat itu bisa perawatan terbuka ya. Jadi boleh dibuka, nggak harus dibungkus. Ternyata efektif dengan perawatan dibuka ya. Kita mau coba. Oh ini apa? Kita pakai handphone aja ya. Ini minimalisir supaya tangan kita kan barusan kerja. Ini sebenarnya handscreen juga, handscreen bersih ya. Kalau bisa untuk menggunakan handscreen, anggap aja nanti kalau itu handscreen itu kan kita udah terpolanya dengan handscreen steril ya. Jadi kita udah terpola menggunakan handscreen steril. Jadi kalau menggunakan masukin atau memasang handscreen, ya udah anggap aja steril gitu ya. Oke, terus kita mau apa? Kita buka dulu. Kita punya DTT kan tadi ya, kita mau bersihkan dulu. Kita buka dulu lagi kasanya. Oh ya, supaya efisien sebenarnya ini dekatkan dulu, ini dibuka gitu ya untuk minimalisir. Nah ini kita buka. Nah kemudian ini tadi kan ada bekas DTT ya, kita siram aja ya. Kalau tadi kan udah siram aja karena ini udah dipakai kan sama yang sebelumnya. Nah ini yang mau kita bersihkan daerah mana dulu ya? Kita bersihkan daerah pangkal sini ya. Jadi daerah pangkal sini kita agak keluar, jadi diputernya ke arah luar supaya ininya kalau ada kotoran itu ikut ke bawah gitu ya. Terus keliling aja muter gini ke arah luar ya. Nah, udah misalnya udah bersih. Kemudian yang berikutnya ini kita cukup 3 cotton bud juga cukup. Yang berikutnya ke arah atas ya, ke arah atas pas ini di luar gitu ya, keliling lagi. Nah yang terakhir bagian yang ada copot deh. Nah ini terakhir pangkalnya ya. Nah. Oke, selesai. Nah, kemudian ini keputusan kalian apakah mau ditutup atau tidak, itu nggak masalah ya. Misalnya ibu maunya ditutup aja deh, berarti pakailah yang steril ya. Ini kan steril, kita ambil satu aja cukup. Oke, cara bukanya. Nah, perawatannya bukan perawatan steril, tapi ketika ini steril, coba kita lihat ya. Kita mau ambil satu aja, kalian ambil aja ujungnya yang kira-kira nih ya. Kita ambil satu. Nah, minimal mungkin kita pegang ujung karena kita nggak steril, tapi ini mau mempertahankan
kasa ini tetap steril gitu ya, yang attach ke bayinya. Berarti yang kita upayakan tidak kita sentuh daerah yang tengah. Ya. Kita sentuhnya yang pinggir aja. Nah, terus kita lipat. Ya. Segitiga aja, buat segitiga ya. Terus kita buat dia di bawahnya ya, di bawahnya ini. Nah, terus ujungnya segitiga kita tutup. Kelihatan enggak kan? Terus ya, nanti videonya dilihat. Udah gini, nggak perlu nggak perlu dipakai apa, ikat aja ujungnya ya. Sudah selesai perawatan tali pusat, sudah kita bawa bayinya ke sini. Udah adik ya, tutup dulu bayinya ya. Apa? Nah sekarang mau apa? Mau dikasih minyak telon, tapi hati-hati kan tidak semuanya kita ya. Kita mau kasih minyak apa sih? Katanya bukan ya. Ini sebenarnya hanya edisional aja ya, nggak juga nggak apa-apa. Katakanlah ini minyak telon gitu ya. Minyak telon kita kasih, ingat hanya daerah yang aman ya, punggung. Ini sambil kita cek ya, ada nggak kelainan gitu ya. Nah, udah kan? Oh mau pakai bedak, ya udah ibunya minta pakai bedak. Jangan pakai yang pupur gitu-gitu ya, cukup di tangan aja ya. Jadi itu kan kita punya dulu ya, kamu ingat nggak waktu kecil punya bedak pupur yang pakai sabut itu? Nah itu kan suka pupuk ya, nggak boleh itu ya, jatuh ya, cukup diginikan ya. Nah, jadi kalau ngasih bedak adiknya itu jangan sampai kena mata ya, jangan sampai cemong gitu ya, sampai kesemok. Nah udah cukup gitu aja. Kita pakai kepalanya dulu ya. Kenapa kepala dulu? Tadi kan kepala itu tinggi ya, tinggi evaporasinya. Terus kita ini hangat ya tadi ya, tetap hangat kan. Salah, harusnya apa dulu? Popoknya dulu. Kalau ada ini popok atau pas ya, ikatnya jangan pas di atas talinya ya, di atasnya, jangan pas di jangan tengah. pas di ya, jadi nggak keikat. Oke ya, terus kita pakaikan baju kegedean ya tangannya. Oke. Nah, kita buat bedong. Karena kepalanya udah, berarti nggak perlu sampai kepala, sampai pundak ya. Tutup satu nih tangan, kita lipat. Terus satunya lagi taruh di bawah. Nah, pokok. Terus satu lipat. Ini hanya sekedar ya. Jadi kalau habis mandi di bedong, tujuannya hanya untuk memberikan kenyamanan biar hangat. Udah selesai. Ini diatur aja supaya ya bisa. Nanti yang laki-laki tinggal belajar bagaimana cara bedong ya. Nah udah, terus kasih ke ibunya untuk Dihangatkan susu. ya. Udah, ibunya mana? Nah, ada pertanyaan? Beresin ya, selalu